2, 3. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Ada kelihatan? Langsung aja ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas proyek kami pengantar coding dengan judul penggunaan multimedia interaktif dalam pembelajaran kimia. Dengan saya sendiri sebagai moderator, Siti Nurhaliza dengan NIM 2303598 dari jurusan Pendidikan Kimia. Selanjutnya kepada teman saya. Perkenalkan, nama saya Sania Tusna, NIM 2303594 dari Prodi Pendidikan Kimia. Dengan saya Yani Putri Asman dengan NIM 2307824 dari Prodi Tata Rias dan Kecantikan. Dan saya Zahra Livia dengan NIM 2307883 dari Prodi Tata Rias dan Kecantikan. Untuk materi kami pertama, yaitu latar belakang yang akan disampaikan oleh Yani. Kepada Yani dipersilahkan. Salah satu latar belakang media interaktif dalam pembelajaran kimia yang melibatkan pembuatan coding melibatkan penggunaan bahasa pemrograman untuk mengembangkan simulasi, model atau aplikasi yang dapat meningkatkan pemahaman terhadap konsep-konsep kimia. Pemrograman yang kami gunakan untuk mengetahui nomor atom dan nomor massa, golongan, dan simbol dari suatu unsur. Programmer memungkinkan pembuatan konten pembelajaran yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat pemahaman. Ini memberikan fleksibilitas dalam menyajikan materi pembelajaran kimia. Tujuan pembuatan program yaitu yang pertama untuk mengetahui nomor atom sebagai unsur, yang kedua untuk mengetahui nomor massa sebagai unsur, ketiga untuk mengetahui golongan dan lambang unsurnya. Terima kasih kepada Yani. Selanjutnya, materi pemrograman, output, dan input akan dijelaskan oleh Zahra. Kepada Zahra dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang programmer. Programmer unsur kimia adalah rangkaian informasi atau perangkat lunak yang menyediakan data tentang berbagai unsur kimia. Program seperti itu biasanya mencakup informasi tentang sifat-sifat fisik, kimia, dan lainnya dari setiap unsur. Beberapa fitur umum dari program unsur kimia termasuk yang pertama, nama dan simbol unsur. Program tersebut menyediakan daftar lengkap unsur kimia yang diketahui bersama dengan simbol dan nama resmi mereka. Yang kedua, nomor atom dan massa atom. Informasi tentang nomor atom atau jumlah proton dalam inti atom dan massa atom atau massa relatif unsur dari setiap unsur. Yang ketiga, konfigurasi elektron. Detail tentang distribusi elektron di sekitar inti atom memberikan wawasan tentang struktur atom. Yang keempat, sifat fisik dan kimia, termasuk titik leleh, titik didih, kepadatan, sifat konduktivitas, dan sifat kimia seperti afinitas elektron dan elektronegativitas. Yang kelima, isotop dan kegunaan. Program unsur kimia dapat memberikan informasi tentang isotop unsur bersama dengan penggunaan umum atau khusus dari setiap unsur dalam kehidupan sehari-hari atau industri. Yang keenam, grafik periodik. Menyajikan unsur kimia dalam bentuk tabel periodik yang membantu pengguna memahami pola dan tren periodik. Yang ketujuh, histori dan penemuan. Menyediakan konteks sejarah dan informasi tentang penemuan atau penemuan unsur kimia. Yang kedua ada output.
Output dari tabel periodik umumnya mencakup tata letak sistematis unsur-unsur kimia dengan informasi kunci yang telah diuraikan sebelumnya. Pada umumnya, tabel periodik ditampilkan dalam bentuk grafis atau format tabel yang mencakup kolom dan baris yang mewakili golongan, periode, dan elemen-elemen individu. Berikut adalah contoh output tabel periodik dalam format sederhana. Terima kasih kepada Zahra. Nanti contohnya akan kita tayangkan di akhir video. Oke, terima kasih moderator. Selanjutnya, bagian input, kondisional, peluang, dan array akan disampaikan oleh Sania. Kepada Sania, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang input. Input tabel periodik umumnya melibatkan pengumpulan informasi mengenai unsur-unsur kimia seperti nama, simbol, nomor atom, massa atom, golongan, periode, dan kategori. Ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, termasuk input manual melalui pengguna atau import data dari sumber eksternal. Pengguna diminta untuk memasukkan informasi setiap unsur dan data tersebut disimpan dalam array. Periodic table dapat mengadaptasi atau memodifikasi kode ini sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, kondisional. Kondisional dalam konteks tabel periodik dapat merujuk pada penggunaan pernyataan kondisional ILFC untuk memeriksa sifat-sifat atau kondisi tertentu dari unsur-unsur kimia dalam tabel. Pernyataan kondisional atau ILFC dapat memeriksa kategori setiap unsur dan memberikan output yang sesuai. Pernyataan kondisional ini memungkinkan program untuk membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu dari setiap unsur dalam tabel periodik. Selanjutnya, perulangan. Perulangan dalam konteks tabel periodik dapat merujuk pada proses interaktif yang digunakan untuk mengakses dan memproses setiap unsur dalam tabel. Kita menggunakan loop for untuk mengakses setiap elemen dari array periodic table dan mencetak informasi utama dari setiap unsur. Loop semacam ini berguna untuk mengautomatisasi tugas yang perlu dilakukan pada setiap elemen dalam tabel periodik. Selanjutnya, array. Array tabel periodik dapat diimplementasikan menggunakan struktur data dalam pemrograman. Setiap unsur direpresentasikan sebagai dictionary di dalam array periodic table. Dapat mengakses informasi tentang unsur tertentu dengan mengakses indeks array yang menggunakan kunci seperti simbol atau massa atom untuk mengambil nilai yang diinginkan. Implementasi array seperti ini memungkinkan Anda menyimpan dan mengelola data tabel periodik dengan mudah dalam struktur yang terorganisir. Terima kasih kepada Sania. Selanjutnya, kami akan menampilkan program yang kami buat dengan program kami ini tentang tabel periodik. Jadi, program kami ini tentang tabel periodik, di mana penyimpanan data unsur-unsur 1 sampai dengan unsur 118 menyimpan data dalam bentuk array, di mana data-data ini akan tersusun berurutan dari paling atas sampai bawah sesuai dengan indeks. Indeks 1, indeks 2, indeks 3, dan seterusnya. Setiap indeks terdiri dari elemen-elemen seperti nomor atom, simbol, nama, dan golongan sampai indeks ke 118. Selanjutnya adalah tampilan tabel periodik. Yang pertama yaitu output print. Print tabel periodik yang di-output simbol dan nama harus memanggil indeks 1 dan seterusnya.
di mana di sini for untuk perulangan dari satu indeks ke satu indeks lain dari tabel periodik. Berikutnya tentang pencarian berdasarkan yang kita buat itu nama, simbol, nomor atom dan massa atom berdasarkan golongan. Untuk ini, prinsip kerjanya sama dengan pencarian nama tadi. Nanti kita akan menginput nama elemen yang ada di indeks yang harus sesuai dengan indeks. Kita akan menulis hidrogen sebagai input. Jadi hasil pencariannya sesuai yang kita input. Akan tampil semua elemen yang ada di indeks yang kita buat tadi itu. Untuk pencarian sesuai nama itu adalah cari berdasarkan nama. Sama dengan cari berdasarkan simbol, kita input simbol. Cari berdasarkan nomor atom dan massa. Kita input nomor atom dan massa. Akan ditampilkan sebagai output adalah elemen yang ditampilkan tabel periodik. Begitu juga berdasarkan golongan. Kita input golongannya, maka akan ditampilkan elemen yang sesuai dengan yang kita input. Nanti hasil pencarian itu formatnya sesuai dengan nama atom dan print, simbol, nama, massa atom, dan golongan. Jika tidak sesuai dengan data tabel periodiknya, maka elemen tidak akan ditemukan. Jika diperintahkan itu menu 1 akan menampilkan tabel periodik. Menu 1 akan menampilkan tabel periodik. Menu 2 akan mencari berdasarkan simbol. Menu ketiga nama. Menu keempat massa, nomor atom. Menu kelima golongan. Dan menu keenam selesai. Dan menu keenam itu selesai.
Jika nantinya ada kesalahan saat membuat nomor print, maka akan terjadi ketidakvalidan atau data tidak akan terbaca. Oke, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kurang lebihnya, kami minta maaf dan semoga yang kami buat ini bermanfaat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.